Jangan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan. Enggak, saya 3 kali Menko. Sekali saya kepala staf presiden. Nggak bisa. Hasilnya apa, kakek Luhut? Hasilnya apa, ya? Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah. Itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus. Nggak ada gunanya. Emang gue pikirin. 3 kali Menko, ya? Kepala staf kepresidenan 1 kali. Hasilnya apa? Hasilnya apa, kakek Luhut? Hasilnya apa, ya? Purbaya baru 1 bulan menjabat, ya? Sudah bikin kalian tantrum. Karena apa? Karena otak kalian adalah otak kontol. Otak kotor. Kenapa? Takut bisnis kalian semua terkuat. Nenek bersabda, kakek Luhut beristirahatlah dengan tenang. Bayar kereta was-was loh. Saya ini pernah jadi Menko 3 kali, kepala staf presiden 1 kali. Pak Luhut ini sebetulnya nyindir Pak Purbaya, katanya jangan Anda merasa jagoan, Anda bisa kerja sendiri gitu loh. Ini karena mungkin kebiasaan Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru yang top ini, selalu nyindir kementerian, selalu nyerang kementerian. Karena kalau Anda nggak serap anggaran, saya ambil anggarannya, Ya karena menurut Pak Purbaya, kalau anggaran nggak diserap, ekonomi melambat. Dia bayar bunga, yang rugi dia, dan yang rugi dunia itu rakyat. Karena dia ngelola uang rakyat, uang negara gitu loh. Pak Luhut ini, saya ini kereta cepat, saya ngerti, saya bertanggung jawab segala macam. Pak Purbaya nggak mau bayar. Anda sendiri akhirnya. Ya udah benar Pak Purbaya, ini kan dipakai bisnis, PTKI. Nah ada, sekarang kan semua dibawa kendali Danatara. Dan ada dividen yang begitu, ya puluhan, bahkan mendekati ratus triliun. Ya bayar aja utang 2 triliun sekian itu, bayar aja. Gitu loh. Kenapa bebanin lagi ke APBN? APBN itu biarin aja untuk rakyat gitu loh. Jadi menurut saya apa yang dibuat Pak Purbaya itu yang benar. Ya. Jadi menteri-menteri yang cari makan di kabinet ini, yang bikin kaya perusahaannya, bikin kaya keluarganya ini kayak cacing kemasan gitu loh. Saya terutama untuk Pak Luhut, sebaiknya Bapak istirahat aja deh, seperti janji Bapak dulu, saya habis ini saya mau istirahat. Kenapa sih Bapak gak istirahat aja? Orang tuh malas Pak kalau Bapak ngomong Pak, Bapak nggak usah so jagoan di kabinet Pak, orang udah malas lihat Bapak ngomong Pak. Ya, orang itu kalau perlu tuh nggak usah ada di TV Pak. Kita udah bosan juga Pak, lihat Bapak terus ngomong asal ngomong gitu Pak. Apa sih kontribusi yang real terhadap Republik ini? Kontribusi yang real itu bikin rakyat menderita tuh, sama Pak Jokowi yang sudah berhenti jadi presiden itu buat rakyat menderita. Izin Pak Prabowo, saya mau bertanya serius nih. Apa ya yang membuat Pak Prabowo masih melibatkan Luhut Binsar Panjaitan di dalam kabinet Bapak? Sombong, emosional, merasa diri paling pintar, dan suka menggertak orang. Apa-apa selalu membawa dia jenderal. Pokoknya semuanya yang keluar dari mulutnya Luhut itu menyakiti perasaan anak bangsa. Kok Pak Prabowo masih mau menggunakan orang ini? Apa hebatnya orang ini? Apa jasanya orang ini? Sampai Pak Prabowo masih mempertahankan orang yang mungkin kalau Pak Prabowo ada waktu membuka media sosial, itu sumpah serapah buat Pak Luhut semua Pak. Masa kok Pak Prabowo masih mau menjadikan orang ini berada di lingkar dalam kabinet Pak Presiden? Sikirkan dia Pak.